podcast for curious mind. Hari ini kita seragaman. Langsung kita berkabung teman-teman. Ah, lu bergabung kalau gue cosplay. Cosplay kehidupan berdemokrasi kita saat ini. Serius banget gue. Gokil. Tapi serius loh. Khawatir gue. Kalau gue ini juga cosplay. Cosplay apa lo? Ini cosplay kalau gue nanti bakal sering datang di aksi Kamisan. Mungkin nanti kita bakal ngobrol sama siapa aja nih. Nah, hari ini kita bakal berbicara bareng teman-teman. Ada 2 orang di sini. Pertama ada Asvina Wati, advokat dan pegiat HAM. Yang kedua juga ada Mas Rizal Nova Mujahid. Akan bergabung bersama kita nanti via Zoom ya. Udah Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Yang lagi viral itu. Yang rame itu Ferry Amsari, pakar hukum tata negara yang kita saksikan di YouTube teman-teman. Ke Mas Nova dulu deh. Drone Emprit bikin analisis juga ya sentimen publik setelah film itu rilis kan. Kehebohan apa sih di medsos khususnya ketika menyangkut film Dirty Vote itu? Banyak banget dan itu salah satu yang cukup fenomenal ya. Keluar tanggal 11 kan. Hanya dalam hitungan hari jutaan view. Itu fenomenal banget. Dan sampai hari ini Dirty Vote masih jadi trending topik tuh di Twitter. Meskipun urutannya sudah tidak lagi di atas, tidak lagi 10 besar, masih ada di 20 besar dia. Kalau kita ngelihat perbincangan tentang Dirty Vote hari ini saja dari pukul 7 sampai pukul 16 tadi, itu dia ada di 1, 2, 3 besar. Perbincangan terkait pemilu pada hari 3 besar. 3 besar. Yang pertama itu tentang pencoblosannya sendiri tentu saja. Orang pamer jari ungu, lalu mencari diskon dan sebagainya itu. Nah itu banyak tuh. Lalu kedua terkait ngomongin tentang pilpres dan pilegnya sendiri. Yang ketiga itu masih ngomongin tentang dirty votes. Jadi emang fenomenal banget ini. Tetapi yang menarik adalah meskipun dia tinggi volume perbincangannya, akan tetapi penerimaan publik di media sosial atas dirty vote itu negatif. Baik di Twitter maupun di TikTok maupun di Instagram. Kalau kita lihat memang siapa saja yang berbicara negatif ini sebenarnya ya memang pendukung 02 tuh. Kebanyakan pendukung 02 yang negatif. Akan tetapi tidak juga semuanya pendukung 02 yang berbicara tentang dirty vote dalam ini negatif ya, dalam nada negatif. Beberapa yang saya lihat adalah publik yang netral juga melihat dirty vote itu tanggal rilisnya gitu, tanggal 11 bulan 2 gitu. Itu mencurigakan karena dia sangat dekat dengan momen pemilihan. Dan ini kan narasi-narasi yang dibangun oleh pendukung 02 sebenarnya. Kalau dirty vote itu ada kecenderungan terhadap paslon tertentu, ada kecenderungan dia tidak murni bicara tentang kecurangan gitu ya. Tapi juga ada intensi untuk mendukung paslon atau 1 atau 3. Kebanyakan sih ngomongnya ini pasti 03. Nah, narasi-narasi itu ditangkap oleh yang netral-netral ini loh. Yang bukan pendukung 01, bukan pendukung 02 atau 03. Dan mereka mengamini narasi itu. Terutama tidak hanya di Twitter, tapi terutama itu kelihatan banget di TikTok. Kalau di TikTok itu volumenya banyak banget dan kelihatan banget kalau sentimen dan komentar-komentar terhadap dirty vote tuh negatifnya lebih besar. Gimana nih Kak menanggapi pelaporan terkait kawan-kawan yang membuat film ini dilaporkan ke polisi? Iya, ini kan pola yang terus-menerus terjadi ya. Saya sih melihat ya kalau laporannya berjalan itu mungkin bonus buat yang ngelaporin, tapi mungkin efek yang mau didapatkan tadi adalah ada orang bohong, karena itu kami berani lapor ke polisi. Mungkin itu ya. Jadi sebetulnya ini adalah satu rangkaian dengan penjelek-jelekan film Dirty Vote itu sendiri. Jadi itu bentuk untuk membuat orang tidak percaya dengan Dirty Vote. Saya lihatnya ke situ. Sebagai bukti tangible kalau ini tuh kredibilitasnya perlu dipertanyakan, makanya kita berani ngelaporin gitu. Betul. Dan kalau biar dapat apresiasi. Betul. Dan yang kita lihat kan pelapor-pelapor itu kan sebetulnya juga ada yang membuat pencarian ternyata itu terafiliasi juga dengan 02 dan lain-lain. Berarti ini bisa dibilang sebagai bentuk pembungkaman gitu Mbak? Ya ini bentuk pembungkaman dan sebetulnya adalah kalau nanti ditemukan memang ini ada hubungan afiliasi dengan 02, ini adalah ada keterlibatan penggunaan negara juga, aparat negara begitu. Karena kan yang diangkat Dirty Vote justru itu ya, bagaimana pemerintah menjadi tidak netral, kaki-kaki tangannya itu tidak netral demi kepentingan satu calon. Nah yang menarik tadi kalau kita kaitkan dengan analisis sebelumnya, seakan-akan kan kronologinya itu film ini muncul di ruang waktu yang hampa gitu ya.
Ini adalah yang pertama. Jadi ini adalah menjelek-jelekkan karena nggak ada yang jelek. Tapi kalau ada yang jelek, kita bilang jelek, maka kita yang kedua. Bukan kita yang menciptakan. Yang menciptakan penjelek-jelekan adalah orangnya sendiri. Jadi kalau kita lihat kronologinya bahwa memang ada yang curang, maka ini hanya sebuah respon atau reaksi. Ya. Begitu. Ada orang curang nih, kita respon. Kita dianggap menjelek-jelekan. Betul, dan malah sebetulnya ini bukan curang lagi ya. Tapi ini adalah karena sudah pakai tangan pemerintah, dia sudah menjadi pelanggaran serius bernegara atau bahkan kejahatan serius. Terus gimana nih, tindakan apa yang kita bisa lakukan sebagai rakyat nih kalau udah kayak gini nih? Banyak sih yang bisa dilakukan ya. Saya pikir kita harus meminta justru orang-orang yang melakukan kejahatan itu yang diadili gitu ya. Karena ini sebetulnya kita tuh sekarang ada pada tahun 98 ketika orang-orang waktu itu bikin reformasi itu karena kapok dengan situasi seperti ini. Kita dicurangin, kita dirampas tanahnya, nggak boleh ngomong, ditangkep, dan kemudian udah kita berhenti begini deh, kita mau bebas, kita mau bisa ngomong apa aja yang kita mau gitu. Kalau kita mau itu tetap seperti itu, maka harusnya kita bisa melaporkan ini bersama-sama dan mendesak ya. Meskipun logikanya kalau yang dilaporin itu orang yang paling berkuasa, masa sih bisa jalan gitu ya. Tapi saya pikir harapan ada karena elit politik lagi terpecah. Kecuali nanti kalau elit-elit partai politik di 03 dan 01 kembali merapat, nah kesempatan kita akan hilang lagi gitu. Tapi saya percaya bahwa sebetulnya kita harus selalu optimis karena perjalanan Indonesia termasuk orang-orang muda kok yang bisa membuat perubahan, bukan orang-orang yang di kekuasaan yang bikin perubahan. Mas, kalau tadi Mas Nova bilangnya bahwa ada sentimen negatif. Negatif tuh berarti sebenarnya dibilang nggak percaya gitu sama isi filmnya. Apa gimana? Macam-macam ya. Pertama, nggak percaya dengan pematerinya, yang menyampaikannya. Ya karena yang menyampaikan itu kalau di Twitter, di media sosial lah ya, di Twitter, di Facebook, di Instagram, di TikTok, itu kemudian kelihatan dan tidak terbantahkan. Ketika disodorkan fakta bahwa tiga-tiganya dekat dengan Mahfud, pernah satu ini kan dengan Mahfud, dan itu sudah tidak bisa terbantahkan. Orang nggak bisa jawab lagi ketika disodori fakta itu. Lalu yang kedua, dari segi substansinya, isinya itu bagus, saya suka, ulasannya sangat lengkap. Akan tetapi panjang sekali itu, Mbak. Iya. Panjang banget itu. Nggak masuk orang kalau harus nonton film dengan durasi sepanjang itu, seserius itu. Apa kalau yang nonton seusia saya dan di atas kita gitu ya, mungkin masih masuk tuh. Tapi kalau mau ke generasi saya gitu-gitu kan, yang terbiasa time spend-nya satu menit, 30 detik paling mentok gitu. Kaget nggak 1 jam gitu ditonton. Apalagi penyampaian kan monolog. Betul. Gitu ya. Kalau film itu orang suka film banyak ada naik, ada turun, kan ada segala macam. Ini kan data. Nggak ada jedak-jeduknya. Nggak ada jedak-jeduk, nggak ada tembak-tembakan gitu ya. Nggak ada darahnya kira-kira. Meskipun kalau mau ditampilkan harusnya banyak gitu darahnya. Aduh. Akhirnya sentimen publik jadi negatif saja. Substansinya itu nggak kena. Karena substansinya nggak kena, nggak banyak yang kena. Atau dengan kata lain, itu film terlalu rumit, kurang sederhana untuk anak muda. Karena kurang sederhana, akhirnya mereka nontonnya cuplikan-cuplikan, potongan-potongan yang sudah dikomentari. Nah itu yang kemudian ngebuat sentimen negatif pada Dirty Vote itu menjadi lebih dominan tenimbang sentimen positifnya. Di semua kanal. Oke, sekarang kita beralih lagi nih ke Mbak Asfinawati. Nah, dibandingkan tahun 2019 nih, tahun sekarang tuh pemilu banyak banget karena pelaporan yang diinisiasi sama warga gitu. Buat edukasi politik nih. Fenomena yang terjadi kayak gini, gimana tanggapanmu nih? Kalau soal yang kecurangan, saya pikir, dan teman-teman saya juga banyak tuh di lingkaran saya yang mulai sadar, kok ini kotak suaranya kok nggak disegel gitu ya. Sampai gara-gara seorang teman saya bilang di tempat saya yang khusus untuk presiden nggak disegel. Saya jadi merhatiin tempat saya juga gitu. Dan sama juga nggak disegel empat-empatnya gitu karena katanya sudah ada saksi. Tapi saya melihat ini sebetulnya narasi kecurangan yang diangkat Dirty Vote itu sebetulnya nyata ada di masyarakat ya. Jadi orang sudah semakin sadar politik tentang itu. Nah kalau soal lapor-melapor saya ragu itu alamiah ya karena kan 02 itu mau nggak mau adalah kepanjangan dari pemerintahan Jokowi gitu ya. Dan dari masa kepemerintahan Jokowi itu banyak sekali orang dilaporkan dan yang melapor ya sebetulnya saling terafiliasi, saling terhubung.
kalau tadi berbicara kanal gitu ya, kanal pelaporan warga ini banyak gitu kan sekarang dibandingkan tahun 2019 barangkali ya gitu. Mbak Asvin gimana ngelihatnya? Apakah ini hal yang baik ketika mulai lebih banyak kanal, warga bisa lebih banyak speak up dibandingkan dengan pemilu di tahun 2019 gitu? Ya, saya lihat ini ada dua wajah ya. Jadi wajah yang pertama wajah yang baik, orang makin sadar dan menggunakan banyak kanal yang tersedia. Tapi di sisi lain ini mirip seperti awal-awal kita reformasi, yaitu maksud saya reformasi karena mungkin banyak yang nggak tahu apa itu reformasi gitu kan, dan apalagi ngalamin. Reformasi itu ketika kita dulu negara yang otoriter dalam pemerintahan Soeharto, terus kemudian demokrasinya dibuka. Karena itu undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat, orang-orang boleh demo itu baru undang-undang tahun 98. Sebelumnya nggak bisa. Mungkin abis ngomong kayak gini, antara kita diculik atau kita dibawa langsung ke polsek. Iya, polsek. Karena kita kurang keren berempat, jadi polsek. Nah, jadi karena itu saya pikir pada masa itu saya ingat pemilu-pemilu pada waktu awal itu banyak pemantauan KIP misalnya. Dan itu orang sadar betul, ini kita harus mengawal nih karena kemungkinan curangnya gede. Ingatan saya kembali lagi pada saat awal-awal reformasi, itu artinya menurut saya ya secara insting saya, mengamati kesamaan-kesamaan gejala, kita mundur, jatuh demokrasi kita ke masa-masa itu. Ketika kemungkinan kecurangan pemilu itu besar dan itu diyakini oleh publik secara luas. Kan biasanya kalau nggak mungkin ada asap tanpa api begitu kan? Yeah. Jadi sebenarnya ada kesadaran kolektif di masyarakat yang sehingga akhirnya membuat gerakan-gerakan mandiri lah dari masyarakat karena kayak ada yang salah nih gitu. Udah gabung di Zoom kita selama sore nih, udah Ferry Amsari. Gimana rasanya dipukul sama algoritma? Rame banget kan, tiba-tiba viral. Nikmati aja. Angkatan Mbak Asvin kan mengalami banyak tekanan lebih dari algoritma ya. Ini masih ditekan algoritma ya, dinikmati lah. Gimana caramu menikmati itu, Iya. Bang? Ya harus dilakukan perlawanan karena tanpa perlawanan itu tidak menikmati perjuangan. Saya pikir gini ya, menyambung beberapa yang disampaikan Mbak Asvin. Menurut saya ada problematika serius yang sudah dari awal disampaikan oleh banyak teman-teman bahwa demokrasi kita sedang berjalan mundur luar biasa. Proses demokrasi ini direkayasa. Mungkin hasil yang terpampang benar, tetapi di balik layar itu semua adalah rekayasa buatan. Dan itu yang menurut saya yang perlu kita akan buktikan rame-rame bahwa demokrasi ini penuh kecurangan dan orang-orang yang sedang memainkan perannya, menekan dengan algoritma, melaporkan kepada pihak berwajib, lalu merekayasa pemilu, merekayasa aparat terlibat dan segala macam, itulah yang harus dilawan. Dan menurut saya kenikmatannya ya di sana kita bisa membuktikan bahwa kecurangan itu betul-betul berjalan dan bersama-sama berjuang untuk membuktikan kecurangan pemilu. Ini baru masuk udah serius betul ya. Kita kan nungguin bagian seriusnya sama Bang Ferry nih. Iya. Kalau dilihat ya beberapa contekan quick count sore ini data himpunan gitu. Lebih kurang 50% sementara kan perolehan suara di sementara ini di 02. Sepertinya ngepas banget gitu ya sama yang dipaparin dalam film Dirty Vote gitu Bang. Iya, makanya saya dan teman-teman sampaikan dari hasil kajian kita memang kecurangan itu akan mengarah kepada satu putaran dan itulah permainannya, gamenya di sana, mereka rekayasanya di sana dan mereka tentu akan kesulitan. Sebenarnya kan bisa juga curang di putaran kedua kan, tapi tenaganya sudah habis, uangnya sudah habis, aparat mungkin yang ikut melakukan kecurangan sudah terpecah dua, sehingga potensi kalahnya menjadi besar. Jadi kemenangan satu putaran jadi kewajiban oleh mereka dan itulah yang kami mau ceritakan agar kita semua hati-hati dan waspada, betul-betul terlibat mengalahkan rezim yang kemudian sudah bermain mengakangi berbagai kepentingan publik luas. Bang, ini kita mau ngomongin tentang keterkaitan peta kecurangan pembagian gentong babi nih. Boleh nggak di-spill itu isinya akan seperti apa Bang? Ya, pertama peta itu menjelaskan sebaran bantuan insentif dana yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuknya bermacam-macam, bansos itu macam-macam gitu ya, ada BLT dan segala macamnya. Berupa sekarang yang baru adalah kenaikan gaji Bawaslu dan lain-lain. Itu bagian yang kita sebut sebagai gentong babi yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pemilih. Dan itu sudah dilakukan, sebarannya kita bisa lihat di hasil penelitian kami ya, bahwa ada wilayah-wilayah yang punya kecenderungan sebagai pendukung Jokowi dan non pendukung Jokowi pada pemilu sebelumnya diguyur oleh uang. Jadi
politik gentong babi ini masih terjadi. Sebaran-sebaran yang terjadi itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat luas untuk memastikan sebaran pemilih pemerintahan Jokowi itu akan berdampak kepada keterpilihan anaknya. Nah, inilah yang sedang terjadi, yang sedang direkayasa sedemikian rupa, yang menurut saya ya politik gentong babi ini ya bagian perbudakan gaya baru. Jadi tadi kalau ngomongin gentong babi cukup menarik ya. Kalau kemarin yang udah digoreng filmnya, ntar gentong babi juga ikut digoreng nih. Jangan dibentar lagi nih. Jangan sampai nih. Kecurangan-kecurangan itu diungkap. Udah ada faktanya, udah ada datanya. Tapi masih banyak juga ternyata orang-orang yang nggak percaya gitu. Iya. Kalau Mbak Asvin gimana ngelihatnya? Kan kesadaran orang itu sangat dipengaruhi oleh sekelilingnya ya. Ya. Jadi ketika menjelang pemilu, tiba-tiba banyak orang yang saling bertukar pesan, yang tadinya pendukung Jokowi bilang, oh ternyata Jokowi memang begini ya gitu. Dan waktu itu misalnya waktu saya masih di LBH, kita banyak keluarin laporan, orang banyak yang gak percaya, dan pada akhirnya sekarang mulai banyak lagi orang yang tadinya gak percaya jadi percaya gitu. Dan saya pikir itulah yang terjadi saat ini ya. Dan yang saya takutkan sebetulnya kalau kekhawatiran kita semua tentang kekuasaan yang tunggal begitu terjadi, kalau ada orang siapapun dia punya kekuatan yang sangat kuat, sangat banyak gitu, maka dia cenderung akan korup, cenderung menindas. Itu yang saya takutkan sebetulnya ya. Jadi sesudah pemilu ini apa itu yang mungkin perlu kita pikirkan? Iya. Ya, lihat saja ya, semakin pemerintah otoriter, perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat itu akan hilang. Tidak akan ada gunanya pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita setiap orang ini punya hak untuk menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media yang kita punya untuk menyampaikan kepada kebutuhan publik. Tidak ada gunanya soal bicara mengenai hak asasi manusia, karena memang undang-undang itu semua di atas kertas. Memang yang dibutuhkan adalah penyelenggaraan negara yang punya adab negarawan. Pasalnya Jokowi nggak punya itu. Anaknya saja dia paksakan, ya. Berbagai peristiwa pembatasan hak dilakukan, Rempang, Wadas, Kendeng, semua adalah urutan-urutan betapa zalimnya Jokowi. Belum lagi bicara soal Papua. Bagi saya, kalau kemudian penelitian gentong babi kemudian juga dilaporkan di permasalahan, itu bagian dari konsekuensi yang harus dimaklumi. Hanya saja pertanyaan sejauh mana kita mampu bertahan dalam laku demokrasi kita juga. Kalau kita berharap bermimpi punya pemimpin yang adab negarawannya muncul, jangan-jangan kita sebagai warga negara juga tidak punya adab sebagai warga negara yang baik. Baru dipukul dengan penelitian, kita langsung loyo. Nah ini problematika ya, hari ini saja saya sudah lemas ya. Merasakan tidak punya semangat bahwa kita tidak punya kepatutan sebagai warga negara yang baik untuk betul-betul mampu berjuang berhadapan dengan rezim yang menurut saya sudah sesat bagi menyesatkan ini. Nah ini yang mungkin perlu saling dorong ya, saling bantu. Pak Asvin mengingatkan saya mengingatkan teman yang lain. Ini mata rantai perjuangan yang harus dihadapi. Dan saya merasa sudah tidak nyaman bicara dengan soal pemilu, karena sepertinya memang pemilu kita yang penuh rekayasa, menghabiskan banyak anggaran, sementara warga negara kita miskin-miskin, ternyata cuma rekayasa palsu yang kemudian nanti warga negara yang mau bicara kebenaran ditakutkan dengan rasa pertakut yang luar biasa. Dan bagi saya ya, inilah awal ya, titik balik kerusakan demokrasi yang harus kita siapkan dari sekarang. Jadi tidak hanya siap dapat pimpinan yang mungkin akan lebih baik atau ya biasa-biasa saja, kita bahkan juga harus siap dengan pemimpin yang paling buruk. Kita yang melahirkan monster yang bernama Jokowi kan. Oleh karena itu ya kita harus bersiap berhadapan dengan monster yang kita buat sendiri. Dan inilah monster demokrasi itu. Bang Ferry, ini kan dari fenomena-fenomena yang terjadi nih. Ini sebenarnya penyakitnya dari mana ya Bang ya, sampai demokrasi kita bisa dibelokkan sampai seperti ini Bang? Iya, saya percaya kerusakan ini karena partai politik. Kita itu tidak pernah punya partai politik. Yang ada adalah perusahaan keluarga yang dikasih nama partai politik. Mereka inilah yang kemudian mengisi kekuasaan itu. Dan Jokowi melihat itu, melihat ada kelemahan demokrasi yang substansial di tubuh partai, yang membuat partai tidak akan bergerak sebagai oposisi yang patut
ketika berhadapan dengan kekuasaan modal, uang, kelicikan, kemunafikan. Itu yang membuat Jokowi mampu mengendalikan partai-partai. Bahkan ada, saya tidak pernah terbayang dalam studi-studi yang saya pelajari, ada dalam sistem presidensial, presiden yang berasal dari partai X bisa mendukung presiden yang berasal dari partai Y. Itu ceritanya seperti apa? Buku-buku di kampus bisa dirobek dan dibakar hari ini juga kalau melihat fenomena betapa mustahilnya apa yang terjadi di rezim Jokowi. Tapi itu yang terjadi. Penyebabnya siapa? Partai. Partai yang tidak benar dalam bertindak. Gagal kita mereformasi mereka. Gagal membangun demokrasi internal di tubuh partai. Yang akhirnya kita bisa lihat mana ada anak seorang presiden tanpa melalui proses yang demokratis di internal partai. Baik di partai dia sendiri maupun partai orang lain yang dia pakai saat ini sebagai kuda tunggangan. Yang bisa kemudian memberikan karpet merah agar bisa dia menjadi calon wakil presiden. Padahal kan ada demokrasi internal mestinya di partai. Nah faktanya ini semua dirusak oleh sistem, dirusak oleh Jokowi. Jokowi bagian dari kerusakan itu dan menyebabkan kerusakan itu tambah parah. Tapi harapannya masih semangat kan Bang untuk melawan ya? Bagi saya dengan begini, ini harus dijadikan alat perjuangan baru. Saya tidak tahu tenaga saya sampai di mana. Kita harus realistis ya. Apakah kita akan jadi penakut baru, pengecut yang kemudian dilahirkan dengan sistem yang rusak ini, atau ini akan menjadikan kekuatan perlawanan baru. Saya di sisi yang lain bersyukur ya. Kalau tidak ada monster yang namanya Jokowi, mungkin kita tidak akan berpikir bagaimana membangun kreativitas pergerakan, bicara soal kampus yang peduli. Gara-gara Jokowi, hari ini guru-guru besar muncul, bicara lebih lantang daripada mahasiswa. Bagi saya itu kesyukuran-kesyukuran baru yang harus dinikmati. Tinggal kapan ini menjadi kuat, menjadi lebih besar dalam meruntuhkan rezim yang bermasalah. Ke Mbak Asvin dulu deh, kira-kira siap gak sih dengan kehidupan kita nanti seperti apa gitu, kehidupan berdemokrasi kita, terus dinamika Mari politik, kita berandai-andai kayak lah ya. gimana gitu ya. Kayaknya pengandaian itu sudah semakin nyata karena tadi kita nggak nyebut namanya itu ya, kayak dia yang namanya tak bisa disebut gitu. Nah jadi kalau yang menang itu Prabowo dan Gibran, saya tadi langsung baca ya karena merasa jangan-jangan memang beneran bentar lagi menang gitu kalau quick count. Apa sih yang mereka janjikan? Saya langsung baca lagi gitu ya. Beberapa kata kuncinya menarik banget. Ini kayak zaman Orde Baru. Misalnya ada demokrasi yang taat asas, demokrasi yang sehat. Jadi yang sehat tuh bukan cuma tubuh manusia, tapi juga demokrasi. Bukankah sekarang lagi nggak sehat? Itu bagaimana? Jadi itu selalu ada kalau kebebasan yang bertanggung jawab. Itu adalah sebetulnya cara berbicara orang yang pikirannya jorok, pikirannya itu kepingin ngebatasin, tapi dia muter-muter. Iya. Harusnya kan demokrasi, ya udah demokrasi titik, adil ya adil titik, kebenaran titik. Kenapa harus ada keadilan yang santun, demokrasi yang bertanggung jawab buat siapa? Kalau buat saya tuh harus Pancasilais. Saya tidak menentang Pancasila, tapi buat saya yang bikin Omnibus Law Cipta Kerja tidak sesuai dengan keadilan sosial. Tapi karena saya bukan penguasa, omongan saya nggak diterima. Artinya begitu ada negara mengambil alih tafsir Pancasila, dia cenderung akan otoriter. Udah Ferry, kira-kira dengan kelanjutan setelah dilaporkan kondisi kita sekarang seperti ini, terus quick count yang tadi Mbak Asvin juga bilang semakin nyata gitu, Ya. gimana? Sebenarnya pelaporan kami berempat tidak perlu dibahas dalam ruang demokrasi apapun. Konteks yang sebenarnya tidak perlu kita pedulikan. Yang kita pedulikan bagaimana menyelamatkan suara rakyat, demokrasi tidak dipermainkan, tidak sekedar topeng. Nah ini pergerakannya gimana nih? Kalau kita semua bingung seperti saya hari ini, kita butuh teman-teman yang tidak bingung untuk bersatu, untuk kemudian memikirkan bagaimana membangun agar demokrasi ini bisa terselamatkan. Ini kita sudah ditubir jurang, memilih orang yang punya catatan masalah luar biasa, yang pemimpinnya ngerjain kepentingan keluarga dan anaknya saja. Jadi itu yang mestinya kita pikirkan dari hari ini dan hari-hari ke depan. Nah, Sapianers, pemilu di luar negeri itu kan digelar beberapa hari
sebelum coblosan di dalam negeri. Seperti apa sih keseruannya ikutan pemilu di luar negeri nih? Kita simak obrolan seru Fidelia Indira dengan Chaska Oskario, salah satu mahasiswa perwakilan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI di Jerman. Boleh di-share nggak nih Kak pengalaman pribadinya Kakak nih yang nyoblos di Jerman? Kebetulan semenjak saya masuk ya umurnya untuk menjadi pemilih, saya malah belum pernah memilih di Indonesia atau ke TPS Indonesia, malah saya belum pernah. Kan saya pertama kali milih tahun 2019 ya. Itu pun sudah di luar negeri posisinya, sudah di Jerman. Jadi ini sudah kedua kalinya saya memilih dari luar negeri. Dan juga kalau masalah proses, saya juga belum pernah milih lewat TPS. Jadi di keduanya dari tahun 2019 maupun 2024 saya memilih via pos. Jadi di sini ada opsi karena tempat pemungutan suara itu cuma ada di beberapa kota di setiap negara. WNI yang tidak berdomisili di kota di mana ada TPS-nya, itu mereka juga memberikan opsi di mana surat suara itu akan dikirim lewat pos dan kita bisa memilih dari rumah gitu. Bisa juga datang ke TPS. Dan untuk beberapa kan ada juga yang memiliki kendala, misalnya pemindahan datanya telat gitu ya. Itu mereka masih bisa memilih di TPS gitu. Tapi memang harus mengunjungi langsung ke kota di mana TPS itu ada. I see. Tapi kalau dari Kak Chaska sendiri nih, kenapa akhirnya milih pakai pos? Kalau saya pribadi, karena memang saya lagi banyak kesibukan kebetulan. Saya juga tahu bahwa pemilihan umumnya itu kalau untuk di TPS di luar negeri itu tanggal 10 Februari. Dan pada waktu itu saya cukup sibuk, jadi beberapa bulan sebelumnya saya sudah niat untuk memilih via pos. Karena memang jauh lebih mudah dan juga jarak juga ya. Saya kan pribadi berdomisili di Munich ya. TPS terdekat untuk saya tuh masuk ke Munich itu masuk ke wilayah pelayanan KJRI Frankfurt. Saya memilih lewat TPS, saya harus ke Frankfurt gitu tanggal 10 Februari. Dan cukup jauh sih, kalau naik kereta cepat kira-kira sekitar 4 jam gitu. I see, ya itu lumayan jauh sih, agak PR ya kalau harus ke sana. Mirip sama Jakarta Semarang mungkin. Ada nggak sih Kak sistem yang bikin beda gitu antara vote pakai pos atau di TPS, kayak ngerasa lebih aman atau enggak gitu Kak? Nah, saya belum bisa compare ya, belum bisa bandingkan karena kembali lagi saya belum pernah milih via TPS gitu, secara tradisional itu belum pernah. Tapi secara proses sih mungkin perbedaan ini ya, kalau misalnya via pos pendaftarannya tuh sudah jauh sebelumnya, maksudnya nggak ada pendaftaran tempat gitu kan. Jadi ada portal online di mana kita masukin data kayak semacam NIK atau data-data paspor, lalu nanti kalau sudah terdaftar dan juga masukin alamat tinggal ya, agar mereka tahu mengirim surat suara lewat mana gitu. Dan kalau masalah proses sebenarnya bedanya mungkin di situ sih, di metode satu dikirim via pos, satunya kita harus datang dan harus mendaftar ulang. Dan juga biasanya kalau lewat TPS juga biasanya pada ngantri, karena saya lihat juga kemarin ada beberapa teman saya yang memilih langsung ya di beberapa TPS, beberapa kota di Jerman kan ada 3 TPS soalnya ya. Ada di KJRI Frankfurt, di KJRI Hamburg, dan juga di KBRI Berlin. Dan tiga-tiganya sepertinya ramai sekali gitu, ramai, dan saya dengar juga bisa cukup lama untuk menunggu waktu slotnya gitu, karena juga antusiasme WNI juga tinggi, alhamdulillah. Jadi senang juga ngeliatnya, gak banyak yang golput kayaknya. Paling bedanya kalau yang untuk pos itu persiapannya agak harus dari beberapa bulan sebelumnya gitu, kita menyiapkan data. Tapi kalau dari pengalaman teman-teman Kakak sendiri nih yang nyoblos langsung di TPS, selain tadi nunggu lama, ada nggak kesulitan lainnya mungkin? Kesulitannya paling tadi ya jarak, dan apalagi kalau misalnya dapat slot pemilihannya pagi ya. Beberapa kalau yang dapat slot pagi itu bahkan datangnya malam sebelumnya, terus menginap dulu, terus pagi biar nggak telat ya. Dan untuk beberapa kasus ada kadang-kadang juga ada keterlambatan ya di sisi penyelenggaranya. Tapi itu normal sih menurut saya. Maksudnya di Indonesia pun kan juga kadang terjadi seperti itu. Malah kadang-kadang menurut saya untuk yang kalau di cerita-ceritanya yang pada ke TPS jadi ajang ketemu sama sesama WNI ya. Karena kan sekarang ramai gitu. Terus kadang-kadang di beberapa tempat bahkan ada sajian makanan juga mungkin dari komunitas Indonesia di tempat gitu. Jadi malah suatu momen kemeriahan juga sih. Kalau misalkan di Indonesia sendiri kan lagi rame banget nih, lagi panas banget nih pemilu. Kalau misalkan teman-teman PPI yang di sana, kira-kira heboh juga nggak sih? Nah, ini menarik ya, karena kan saya kebetulan juga satu pengurus PPI Jerman gitu untuk periode tahun ini. Dan saya sendiri dari Departemen Riset dan Kajian Strategis, di mana sebenarnya kami mempunyai waktu itu proker yang berhubungan dengan pemilu memang. Dan sebagai bentuk dari partisipasi kami sempat mengadakan, misalnya waktu itu kami sempat mengadakan namanya Forum PPI, di mana kami waktu itu mengundang 3 tim ahli dari ketiga paslon secara daring
Dan ya itu cukup meriah ya, maksudnya itu partisipasinya cukup tinggi dari sesama mahasiswa dan juga dihadiri juga oleh PPLN Frankfurt ya, yang mengadakan sosialisasi untuk pemilu agar tadi meminimalisir golput, mungkin membangun kesadaran lah setidaknya di antara sesama mahasiswa atau sesama WNI Indonesia untuk meramaikan diskursus dalam tahun politik ini. Pastinya secara kondusif dan netral begitu ya. Sebelum lanjut ke dua narasumber kita, ada satu tamu yang juga akan bergabung bersama perbincangan kita pada saat ini. Ada Pak Gunawan Muhammad dari komunitas Hutan Kayu. Kami undang untuk boleh bergabung dan ngobrol-ngobrol kita. Jangan lama-lama ya. Sebentar aja Pak, silakan. Forecasting demokrasi kita ke depan seperti apa sih? Pertama, saya tidak bisa meramal dan bukan peramal. Betul sih. Kedua, masa depan tuh jangan dipikir ramalannya, dikerjakan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membentuk masa depan yang lebih baik dengan kekalahan ini. Itu yang penting. Berbicara tentang apa yang akan terjadi, apakah kita optimistis atau tidak, nggak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah kita merancang menghadapi 5 tahun yang mendatang ketika pemerintahan di bawah Prabowo dan Gibran. Dugaan saya, Jokowi akan meminta musuh-musuh sementara ini masuk ke dalam kalangannya sehingga dijinakkan. Selama itu kan Prabowo kan salah satu dari proyek penjinaan itu. Nah mungkin dia akan lakukan itu terhadap Mahfud dan Mas Ganjar dan PDIP. Nah sekarang tergantung dari 2 orang itu dan partai PDIP dan yang lain-lain. Kita semua mau nggak dimasukkan ke dalam pabrik penjinaan ini. Kalau itu masuk, maka yang akan menentang makin sedikit. Tapi tidak apa kan, dari dulu kita biasa sedikit, biasa terisolir, biasa melawan. Maksud saya dengan pengalaman di Hutan Kayu ini, dulu kan nggak ada yang merasa bahwa melawan Soeharto mungkin. Tapi kami melawan aja, apapun hasilnya. Dan ternyata Alhamdulillah ada hasilnya. Tidak penuh, tapi perjuangan tidak pernah menghasilkan hasil yang penuh. Nah, jadi nanti kita harus melihat, mau tidak mau, kekuatan kita apa? Kekuatan musuh apa? Kalau saya melihat kekuatan kita pada kemarahan, pada ketidakadilan. Kalau ini ada kemarahan dan rasanya ketidakadilan itu dirasakan semua orang, itu kita akan jadi kuat. Kemarin itu kan menjadi menjalar sampai sekian jumlah kampus ya. Karena rasa keadilan umum terhina oleh apa yang terjadi dalam skandal MKK. Nah, kemudian kekuatan mereka punya uang, punya pasukan dan segala macam. Dan Jokowi punya investasi popularitas. Tapi satu hal yang kita bisa lihat di sana, kepemimpinan mereka itu nanti bagaimana? Pertama, Prabowo sendiri. Kedua, Gibran, kalaupun bisa diperhitungkan. Prabowo sudah tua, tidak sehat. Jadi tidak bisa diperhitungkan ketimbang orang kayak Ganjar yang sehat, yang lari tiap hari, apalagi buat Atikoh. Atau bahkan dengan Pak Jokowi sendiri yang sangat sehat. Jadi kita melihat itu kelemahan. Kedua, koalisi yang dibentuk itu kan koalisi komorbid menurut saya. Ya. Koalisi dari orang-orang yang sakit. Sakit karena korupsi, diperas, sakit karena ketakutan. Koalisi semacam ini nanti akan cepat retak menurut harapan saya. Lagi pula kan mereka juga punya kepentingan sendiri. Tidak saya bayangkan bahwa Gibran bisa memimpin satu kabinet yang di mana ada AHY yang juga punya ambisi. Belum Golkar kan punya perhitungan sendiri dan lain-lain. Jadi koalisi itu tidak berdasari konseptual atau ideologis. Itu kelemahan. Tapi kekuatan mereka adalah bahwa ekonomi Indonesia kelihatannya stabil. Kecuali menurut perhitungan sebetulnya stabilitas yang semu. Nah hal-hal itu, kelemahan itu kita taruh dalam daftar kita. Kalau mau melawan, itu diperhitungkan. Kekuatan lawan dan kekuatan kita, kelemahan kita, kesempatan lawan, kesempatan kita. Yang pokok adalah ada kesetiaan pada cita-cita. Jangan setelah reformasi kan banyak cita-cita ditinggalkan. Bahkan orang kayak Budiman Sujatmiko menjual diri kepada Prabowo. PSI menjual diri pada Jokowi. Mereka kan juga sebetulnya menikmati hasil reformasi. Dan nanti kita jangan sampai menjual diri. Kalau Jokowi memang saya kira dia nggak mengerti cita-cita reformasi. Dia tidak pernah terlibat dalam keinginan ataupun kebutuhan untuk reformasi. Dia kan pengusaha yang sukses. Lain dengan Presiden Gus Dur atau Habibie, bahkan SBY. Ada pergolakan reformasi dalam diri mereka, pengalaman mereka. Jokowi nggak ada. Jadi mudah sekali dia menyeberang
bukan menyeberang. Bagi dia mungkin jalan Siratul Mustaqim itu ke Prabowo. Pokoknya kekuasaan. Nah, jadi kesempatan kita masih ada, tapi bukan nanti malam atau besok. 5 tahun lagi. Kan kebayangkan dari di sini masih muda. 5 tahun lagi mungkin saya tidak ada di sini, nggak tahu di mana. Prabowo juga mungkin nggak. Kalian kan masih ada. Mas Ganjar saya kira masih ada. Ibu Atikoh pastilah. Mahfud insya Allah ada. Ya itu yang dan lain-lain banyak sekali. Jangan sampai yang masih ada itu meninggalkan keinginan untuk memperbaiki ketidakadilan. Kita kembali harus menekankan, mau tidak mau bukan harus, nilai-nilai bahwa keadilan itu penting. Itu aja ya. Udah capek Mas. Oke. Padahal masih mau ada satu loh, dikit aja. Tapi gimana Pak? Boleh satu lagi nyempil? Kan tadi kan gara-gara ini loh, Pak Gun kan menyebut Budiman Sujatmiko gitu kan. Yang merasakan Soeharto aja gitu dia masih bisa merapat kemana gitu. Nah apa yang mungkin pengen Pak Gun sampaikan gitu ke teman-teman anak-anak muda ini gitu. Budiman itu dulu anggota pendiri dan Pak Ketua Partai PRD ya. Yang sangat radikal, yang sangat berani. Yang waktu partai lain dilarang oleh Soeharto, mereka dengan penuh sikap menentang mendirikan partai. Itu upacaranya di LBH, di Jalan Diponegoro, agak senja, mereka pakai kalung merah kayak pemuda komunis. Orang tua yang datang cuma saya dan Pramudia. Nah Budiman waktu itu sangat menonjol karena dia pintar dan diterima oleh banyak orang. Kalau PRD-nya memang semuanya berani dan semuanya pintar. Tapi Budiman agak eksepsional sehingga Pramudia menganggap dia pemimpin Indonesia yang akan datang. Betapa kecewanya Pramudia sekarang. Tapi kemudian kan setelah orang wajar, ketika terkenal, ya tidak hanya aktivis, seniman juga sukses, lalu ada godaan untuk jadi selebriti. Dibicarakan bukan kerjanya, tapi apa dia. Budiman kemudian beralih menjadi analis ilmu pengetahuan apa ya. Dia menjadi Yuval Harari. Itu bagus saja, cuma kemudian saya tidak tahu kenapa kemudian dengan mudah dia menjual diri. Saya dengar karena masalah usahanya yang gagal untuk membuat bukit algoritma sehingga utangnya banyak. Mungkin juga karena dia tidak dimanfaatkan oleh PDIP. Saya sebenarnya dulu mendukung kalau Budiman jadi menteri desa itu bagus. Tapi saya mendukung itu saya siapa? Saya nggak pernah ikut dalam lapisan pengambil keputusan. Jadi kalau ingin Budiman jadi menteri desa sama inginan Pramudia, Budiman jadi pemimpin. Lalu tiba-tiba dia menyeberang ke sana. Bagi orang seperti Petrus, tahu Petrus? Petrus yang kemarin di sini kursi roda yang tiap harus cuci darah 4 jam. Teman satu sel di penjara, itu menyakitkan hati sekali. Saya bisa ngerti. Beberapa teman PSI, saya kan anggota PSI, membuat pidato untuk berpidato di PSI. Saya ikut kampanye untuk Andi Budiman di Surabaya. Tiba-tiba PSI menari-nari, gemoy, malu saya. Dan bagi Petrus bukan Mayu merasa dikhianati yang parah. Budiman itu contoh dari orang yang promising ya, tapi menjadi lupa bahwa promise itu tidak pernah diterapkan oleh orang lain. Dia harus memenuhinya sendiri. Sayang, tapi sejarah di dunia banyak pengkhianatan. Ya mungkin kita harus terima itu. Asal kita jangan anggap itu normal. Yang bahaya dari suasana Jokowisme itu adalah bahwa kebohongan menjadi normal, keculasan menjadi normal, penyuapan suara menjadi normal. Seolah-olah itu politik. Politik tidak perlu mempersoal moral katanya. Jangan sampai ini terus. Kalau begitu nanti orang nggak ada yang dipercaya. Bagaimana kita bisa menjadi satu bangsa. Itu yang saya prihatinkan. Tapi ya, saya kan umur saya 83 belum tahu ya. 5 tahun lagi saya nggak ada di sini. Nggak tahu di mana ya. Jadi 5 tahun urusan kalian lah. Langsung dipasarkan ke kita. Oke, terima kasih sekali. Pak Gun sudah bergabung bersama kita. Pak Gun kan nggak mau nih menerawang melihat masa depan gitu ya. Forecastingnya kalau melihat nasib kita berdemokrasi ke depan ini. Biar kita aja lah nanti yang ngejalanin. Iya, gimana nih? Iya kan nggak ada orang berubah dalam semalam ya. Betul. Orang nggak pernah baca, tiba-tiba jadi pinter, besok bangun tidur jadi pinter. Orang yang dulunya suka bunuh-bunuhin orang, bangun tidur dapat wangsit, mendukung demokrasi itu sulit. Biasanya nggak terjadi seperti itu. Jadi kita bisa tahu nasib kita ya dari rekam jejak orang-orang di 02 atau di 01, 03 tergantung. Jadi dari rekam jejaknya. Dan rekam jejaknya itu kan sebetulnya menunjukkan tentara yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM, pernah kena sanksi juga. Dan kita bisa lihat dalam program
program-programnya mendukung infrastruktur yang artinya penggusuran akan terus ada dan lain-lain. Dan yang mau saya katakan tadi banyak yang sudah menyaksikan soal kecurangan ya. Curang itu kan sebetulnya kata teman saya nih untuk orang yang sedang bertanding. Tapi buat pemilih itu bukan kecurangan. Karena kita nggak sedang bertanding. Itu pelanggaran hak pilih kita. Kan kita milihnya misalnya golput tiba-tiba dipilih 02. Atau kita pilih 03 tiba-tiba jadi 02. Atau misalnya kita pilih 01 jadi 02. Itu kan berarti pelanggaran hak pilih orang yang mencoblos. Dan begini, itu sebetulnya pemerintahan macam apa yang memulai pemerintahannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, sebetulnya ini bukan pemerintahan baru. Kan tadi dari tim pemenangan sudah bilang, ini kan melanjutkan Pak Jokowi ya. Jadi saya akan bilang ini bukan tahun pertama, ini tahun yang ketiga, ini yang ke-15. Jadi ini adalah kita akan menjalani tahun ke-11 sampai ke-15. Artinya konsolidasinya akan makin kuat. Dan persis tadi kalau kita lihat dalam pemilu-pemilu, partai politik itu nyaris nggak pernah kalah kan? Atau nggak pernah kalah. Karena dia bisa ada konsesi-konsesi, bisa bergabung. Tapi rakyat akan selalu kalah karena nanti dia digusur, uang kuliah mahal, bahan-bahan pokok harganya tambah mahal, untuk dipakai untuk bikin IKN dan lain-lain gitu ya. Jadi siapapun yang menang rakyat selalu kalah. Dan celakanya kalah pun dalam pemilu, partai-partai selalu menang pada akhirnya. Oke, sekarang kita ke Mas Nova nih. Kan hoax ini masalah yang serius banget nih ya kan. Gimana nih kita untuk bisa ngehadepin kewarasan kita nih biar tetap terjaga gitu loh dengan arus informasi yang udah gak karuan di dunia maya gitu. Lucu banget karena produksinya tidak pernah berhenti dari menit ke menit. Kalau kita lihat dari 2019, 2017 malah, hoax itu terus berevolusi, terus lebih baik dan lebih baik. Kalau 2017 kita ngelihat hoax itu kita bisa langsung tahu ini hoax. 2019 kita agak susah membedakan ini hoax atau bukan. 2024 ini hoax itu semakin tidak hanya dia semakin masif, tapi dia juga semakin sulit untuk dibedakan apakah ini hoax atau bukan. Meskipun kita diberi berbagai macam metode untuk ngeceknya gitu ya. Tapi siapa juga yang mau ngecek hoax satu persatu kecuali teman-teman dari Mavindo dan teman-teman itu kan. Masifnya peredaran hoax itu kan nggak cuma di media sosial mas, tapi juga masuk ke perangkat-perangkat messaging kita, ke WA dan Telegram. Kalau bagaimana cara kita menghadapi hoax, kayaknya ini diskusinya sudah selesai harusnya sejak 2017, 2019, juga 2020 sampai 2022. Ketika kita menghadapi COVID, itu hoax beredar banyak sekali. Literasi itu menjadi tulang punggung untuk menghadapi hoax. Yang kedua adalah edukasi untuk mencerna informasi. Gimana sih caranya kita mencerna informasi dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman dari Mavindo lebih paham, lebih fasih berbicara tentang itu, tentang hoax. Tapi kalau kita lihat hoax terkait pemilu saja, di 2024 ini, kalau 2019 dia menyasar pada calon presiden maupun wakil presiden, terus dia juga menyasar pada lembaga penyelenggara pemilu. Kalau sekarang dia menyasar pada kredibilitas pemilu itu sendiri. Meskipun ada ya agak sulit dibedakan, karenanya agak sulit dibedakan. Ini hoax atau bukan hoax. Waduh, PR juga ya. Jadi ternyata gimana nih berarti? Jadi kita harus apa nih strategi paling gampangnya buat teman-teman? Karena kan udah sulit banget nih buat kita orang-orang kalau saya percaya teman-teman Gen Z itu punya mekanisme tersendiri untuk mengolah informasi. Pertama dia akan melempar informasi yang didapatnya ke peer groupnya. Dicek tuh sama peer groupnya. Ada ini loh. Peer groupnya nanti ngasih tahu. Oh enggak kok, enggak kayak gini. Nah itu ada mekanisme seperti itu pada Gen Z. Ini mekanisme yang tidak terjadi di milenial, apalagi baby boomer, gitu kan. Jadi kita berharaplah pada Gen Z 5 tahun ke depan ketika mereka lebih baik gitu secara pengalaman politiknya hadapi hoax, informasi hoax politik terutama menjadi lebih baik. Yang kedua, yang namanya hoax itu mas, nggak bisa kita lawan dengan semburan kebenaran. Nggak bisa tuh kita kasih umpamakan hoax adalah api yang membakar kebenaran. Airnya itu bukan kebenaran itu, bukan air kebenaran yang bisa memadamkan hoax itu. Nggak bisa dilakukan seperti itu. Satu-satunya cara ya membekali para penerima informasi dengan bagaimana caranya ngecek hoax. Karena kalau udah disebar hoax, apapun lawannya, apapun jawabannya, itu tetap akan dilabeli, ini mah hoax, ini mah hoax. Kayak gitu. Ada tambahan sedikit nih, kita ada narasumber istimewa juga yang mau gabung sama kita dari komunitas Hutan Kayu, ada Mbak Ayu Tami. Ini kalau kita ngeliat proses demokrasi deh, kita ngobrol-ngobrol dikit nih dari Mbak Ayu, gimana? Fenomena yang terjadi belakangan ini gitu-gitulah.
Ya, saya kira sih kita udah antisipasi ya hasilnya kayak begini. Saya ingat waktu kita mulai sadar pada bahaya yang terjadi di dalam pemilu ini baru bulan Oktober kira-kira ya. Betul nggak sih teman-teman gitu? Atau yang ada yang udah mulai sadar sejak tahun 2019? Ya mungkin sebagian orang udah mulai sadar sejak tahun 2019, sejak penambahan KPK, sejak Anwar Usman menjadi besannya Jokowi dan lain-lain. Tapi saya kira puncaknya itu memang bulan Oktober. Nah kan kita lihat bahwa seperti dalam film Dirty Votes ya, seluruh sistem itu sudah dikuasai dan yang terjadi sekarang kan tinggal panennya penguasa aja gitu. Kalau saya sejak awal melihat bahwa kemungkinan dengan segala kecurangannya, kemungkinan calonnya Jokowi yaitu Prabowo dan Gibran yang menang. Dengan segala teriakan kita yang tidak didengarkan, gugatan-gugatan yang ada sanksi tapi sanksinya sama sekali tidak efektif, ini mungkin akan melenggang terus. Yang perlu dilakukan adalah apa kemudian yang bisa kita lakukan. Kalau saya dari awal udah mikir-mikir nih kayaknya kita harus berjaringan lagi nih. Utan Kayu harus hidup lagi seperti dulu sebagai pusat perjuangan gitu. Itu kayaknya harus dihidupkan lagi kalau saya sih. Memang saya merasa bahwa selama ini terutama 10 tahun belakangan ini kita kan kayak tercerai berai ya. Gerakan tuh tidak lagi solid, tercerai berai. Mungkin kita kehilangan alasan, kehilangan gairah, kehilangan passion dan sekarang adalah waktunya untuk bergairah lagi. Nih ke depannya tentang kebebasan pers dan ekspresi yang dimana ini kan jadi jalur kita untuk menyuarakan ketidakadilan nih kalau akhirnya ya itu yang terpilih. 02. Ya 02 tuh. Prabowo Gibran. Saya dari tadi nyebut nama kan ya. Iya. Saya kira kita jangan kecil hati. Bagaimanapun 25 tahun belakangan ini kita sudah mencicipi buah-buah reformasi. Orang udah ngerasain betapa enaknya beberapa hak yang kita miliki dan bukan cuma enak tapi sudah menjadi praktek dalam hidup ya. Misalnya kan gini dulu kita nggak bisa bersuara, sekarang kita bisa, cuma nggak didengerin. Sekarang kalau ada usaha untuk merepress itu kembali, mungkin perlawanannya akan lebih keras dan karena itu kita harus melawan. Harus melawan bersama-sama ya. Tepuk tangan dong untuk semangat perlawanan. Bagaimanapun kita sudah belajar berorganisasi. Kelas menengah udah mulai kuat juga. Yang berbahaya kita lihat dari pengalaman pelajaran Jokowi lesson. Pelajaran Jokowi adalah satu, kita tidak boleh tersihir oleh tokoh yang baik gitu. Jadi kita harus percaya bahwa ada tokoh bisa baik, tetapi tokoh yang baik ini kalau tidak dikawal dia bisa jadi monster. Ya itu saya kira Jokowi sudah ada contohnya ya, orang yang from peasant to tyrant gitulah kira-kira. Kedua, saya kira kebebasan berekspresi itu jauh lebih potensial karena pemerintah kan juga pengen tetap dikenal sebagai demokrasi dan di situ industri kreatif menjadi penting. Jadi karya-karya kreatif itu tetap penting. Kebebasan bersuara, kebebasan pers mungkin ya seperti kita tahu udah mulai dihambat oleh banyak peraturan. Tetapi tidak segampang dulu deh. Saluran-saluran tuh lebih banyak, cara-cara juga lebih banyak. Justru yang lebih berbahaya itu daripada ketiadaan atau aturan-aturan yang membatasi kebebasan pers atau kebebasan bersuara adalah ketidakmampuan kita sendiri bersuara. Ketidakmampuan kita sendiri memilih berita-berita yang benar. Karena kita mendahulukan selera-selera atau nafsu-nafsu atau sentimen-sentimen kita. Nah ini sebetulnya bisa diatasi kalau kita punya kesempatan banyak lewat kesenian, lewat pendidikan itu untuk melatih kemampuan ini. Atau mungkin kesempatan buat lahir seniman besar karena kan biasanya semakin ruangnya dipersempit, kreativitasnya makin kita harus ngegali lebih dalam buat crafting gitu kali ya. Nggak tahu kali ya, atau mungkin ya kita lihat mana yang di penjara, mana yang akhirnya jadi seniman besar. Tapi buat anak muda nih ya, saya kira yang juga penting ditumbuhkan itu satu model atau gaya hidup yang tidak mewah. Maksudnya nggak suka barang mewah. Kita keren tapi nggak harus pakai barang mewah gitulah ya. Jadi temukan cara keren yang alternatif. Iya. Yang alternatif itu apa sih? Yang nggak usah pakai barang bermerek, nggak usah naik mobil mahal.
Kita harus nggak suka tuh sama status-status simbol yang mainstream. Sebetulnya kan sekarang anak-anak muda itu potensinya udah ada ya. Mereka suka, atau sekarang nih orang pakai thrifting ya, barang bekas bukan barang baru. Jadi terus kesadaran lingkungan, kesadaran macam-macam, itu harus gaya hidup barunya anak muda sekarang. Itu yang keren. Barang bermerek itu nggak keren. Kenapa? Itu harus ditanamkan karena korupsi itu dekat sama barang-barang bermerek. Ya kita lihat bahwa kasus-kasus korupsinya siapa tuh? Bea Cukai, segala macam, keluarga para pejabat, bahkan anak-anaknya Jokowi sekarang udah pakai barang bermerek kan, udah pakai barang mahal. Itu harus kita lecehkan. Kita lecehkan barang mewah. Kita ganti barang mewah dengan bawang merah. Betul. Jadi gitu. Tepuk tangan dulu dong, keren banget. Pokoknya itu dulu, karena dengan hidup yang alternatif itu kita lebih punya potensi untuk tidak ikut korupsi. Itu pun masih bisa korupsi loh, masih bisa tergoda, tapi paling tidak itu salah satu benteng pertahanan kita dari korupsi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kalau dari Mbak Asvin deh untuk closing statement kita nih. Mungkin pesannya juga buat anak-anak muda gitu dalam kita melawan di masa 5 tahun ini. Di luar soal quick count dan lain-lain, saya sangat yakin dengan teman-teman muda sekarang ini, dengan gerakan saat ini, dengan ditopang oleh teman-teman muda, karena kesadaran politik mereka sebetulnya lebih tinggi daripada pergerakan yang tahun-tahun sebelumnya. Dan secara alamiah, ketika ada tekanan, pasti akan muncul perlawanan karena orang nggak mungkin tahan ditekan terus-menerus. Pemilu saat ini akan menyadarkan banyak orang bahwa kepercayaan kita tidak bisa diserahkan kepada orang, tapi harus ditentukan oleh rakyat, dan perubahan harusnya bukan dari atas, bukan dari elit, tapi dari bawah, dari rakyat itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Nova, Mbak Asvin, dan juga para narasumber sudah gabung. Dan itu tadi ya obrolan kita bareng sama narasumber kita yang kece-kece pokoknya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi ya kita di kesempatan selanjutnya di FOMO Sapiens. Bye-bye. Bye.